Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-11 dengan judul Pengorbanan dalam Kepemimpinan. Ayat Alkitab yang mendasarinya diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai 19. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas. Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita melanjutkan pelajaran. Tuhan Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberkati kami saat kami beristirahat dari malam dan pagi ini boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan baru daripada Tuhan. Dan kami lebih lagi mengucap syukur oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan menolong kami, memberikan pengertian dalam hati kami dan berbicara atas kehidupan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal pertengahan akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Robert K. Greenleaf mengatakan, pemimpin yang besar mulanya terlihat sebagai pelayan dan kenyataan sederhana itu adalah kunci dari kebesarannya. Itu adalah pandangan Robert K. Greenleaf tentang seorang pemimpin. Bagaimana pandangan dunia ini tentang seorang pemimpin? Banyak orang berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin adalah kesempatan yang besar untuk bisa berkuasa. Ketika mereka berkuasa, mereka bisa memberikan perintah-perintah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan mereka berpikir bisa memaksakan kehendak dan pemikirannya terhadap orang lain untuk dilakukan. Yang lebih mengerikan sekali, ketika mereka berkuasa, mereka berusaha untuk mencari keuntungan diri sendiri, bahkan keuntungan untuk golongan mereka. Itulah pandangan dunia terhadap seorang pemimpin, sehingga banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk bisa berkuasa, untuk bisa menjadi pemimpin. Karena ketika mereka menjadi pemimpin, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan karena mereka memiliki kekuasaan yang besar untuk mengendalikan banyak orang. Itulah pandangan dunia. Nah, baik, hari ini kita akan belajar bagaimana pandangan Alkitab atau firman Tuhan terhadap seorang pemimpin. Kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa yang bernama Nehemia. Dia adalah tokoh yang penting dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah. Bagaimana Nehemia sebagai seorang pemimpin, dia bisa memimpin dengan bijaksana dan bahkan menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. 3 hal yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Yang pertama adalah
pemimpin yang takut akan Allah. Nehemia adalah orang yang takut akan Allah. Oleh karena itu dia memiliki kasih yang besar di dalam kehidupannya bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ketika dia memimpin, dia tidak melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dia mengatakan ketika dia menjadi bupati pada saat itu dan memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem dan juga Bait Allah, dia tidak mengambil bagian yang harusnya bisa dia ambil, yang menjadi hak yang dia miliki, ya. Jadi itu bisa dia klaim, ya, untuk dia ambil. Tetapi dia tidak melakukan itu. Oleh karena dia tidak mau membebani rakyat, dia tidak mau membebani orang-orang yang dipimpinnya. Berbeda sekali dengan bupati-bupati sebelum Nehemia memimpin. Mereka memberikan pajak yang berat kepada rakyat untuk bisa mereka ambil, ya, menjadi hak mereka, ya. Mereka bisa mengambil keuntungan dari kekuasaan mereka dengan menekan rakyat, ya. Bahkan para pemimpin atau bupati-bupati sebelum Nehemia memberikan kebebasan kepada prajurit-prajuritnya atau pegawai-pegawainya untuk juga melakukan hal yang sama, memberikan pajak-pajak atau beban-beban yang berat kepada rakyat Israel. Itulah yang terjadi. Tetapi oleh karena Nehemia seorang pemimpin yang takut akan Allah, dan dia tahu bahwa ketika dia melakukan itu, maka semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia menjadi pemimpin yang berbeda. Dia tidak mengambil haknya ketika sebenarnya dia bisa melakukan itu. Dia tidak ingin memberikan beban yang berat. Dia tidak ingin menekan rakyat dan membuat rakyat hidup dalam kesulitan. Dia ingin bahwa mereka bersama-sama hidup sejahtera, mengalami kesulitan bersama-sama dan mengalami sukacita bersama-sama. Itulah yang ada di dalam pemikiran Nehemia. Kita tahu ketika kita baca firman Tuhan tadi bagaimana sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan dirinya sendiri ketika dia berkuasa. Dia bisa melakukan itu, ya. Dia bisa mencari keuntungan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dia bisa lakukan. Tetapi karena takut akan Allah, dia menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi seorang pemimpin yang mengayomi rakyatnya, yang melayani rakyatnya. Nah, hal kedua yang diajarkan Nehemia yaitu seorang pemimpin yang rela berkorban. Ketika dia tidak mengambil haknya, tidak berhenti sampai di situ saja. Nehemia bahkan mengerahkan milik pribadinya, baik harta maupun pegawainya, untuk mendukung pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah, ya. Dia gunakan pekerja-pekerja pribadinya, pegawai-pegawai pribadinya untuk membantu dalam proses pembangunan itu, ya, tanpa meminta ganti rugi atau meminta upah untuk setiap pegawai yang sudah digunakan, ya. Dia mengatakan bahkan ketika ada tamu-tamu yang datang untuk dijamu, dia menggunakan kekayaannya pribadi untuk mempersiapkan jamuan itu. Di ayat yang ke-17 dikatakan, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah, jadi ini dari harta milik pribadi Nehemia, seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Setiap 10 hari Nehemia harus menyediakan semuanya itu untuk orang-orang yang datang kepada dia, untuk tamu-tamu yang datang kepada dia, penguasa-penguasa, dikatakan
penguasa-penguasa Yahudi ya, orang-orang Yahudi dan para penguasa, dan juga orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka yang datang kepada Nehemia. Itu tidak dibebankan kepada rakyat ya. Kita tahu bahwa Nehemia memiliki kedudukan yang cukup penting di kerajaan Artasasta. Dia adalah seorang juru minum raja, di mana dia memiliki posisi yang sangat dekat dengan raja ya. Dia termasuk salah seorang kepercayaan raja. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika seorang juru minum raja tidak memiliki kepercayaan kepada raja, tidak memiliki kepercayaan dari seorang raja, dia tidak akan bisa melakukan itu. Karena tiap hari dia menyediakan minuman untuk raja. Ketika dia tidak setia, ketika dia tidak jujur, maka dia bisa menaruh racun di minuman raja itu. Ya, dan bisa merencanakan pembunuhan terhadap raja ya. Tetapi dia bekerja dengan setia, dia bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, dan raja mempercayai dia untuk bisa menyediakan minuman bagi raja ya. Itulah yang terjadi ya. Ketika seseorang begitu dekat dengan raja, maka kita tahu ya, dia pasti memiliki pendapatan atau penghasilan yang cukup besar, dan dari penghasilan dan pendapatan yang cukup besar itu yang sudah dia kumpulkan, ketika dia kembali ke Yerusalem untuk memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah, dia gunakan semua kekayaan dan penghasilannya itu yang sudah dia kumpulkan, yang sudah dia terima dari Raja Artasasta untuk pekerjaan Tuhan tersebut ya. Jadi dia rela berkorban, menggunakan apa yang dia miliki untuk bekerja bersama-sama dengan rakyat, memperbaiki kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah. Sebenarnya dia bisa atau berhak untuk menanggungkan semuanya itu kepada rakyat, tetapi dia melihat pada saat itu keadaan orang Israel yang ada, mereka sudah dalam keadaan kesulitan, sehingga untuk memperbaiki dan membangun kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah saja ada kesulitan yang dihadapi ya, mungkin dari segi dana, dari segi tenaga ya, karena banyak dari mereka sudah hidup di dalam pembuangan, dan yang tinggal di situ adalah orang-orang yang tersisa yang secara kasat mata atau pemandangan orang bahwa mereka orang-orang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kelebihan, yang ya sudah ditinggal saja di negara itu, jadi di wilayah Israel. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dalam keadaan mereka secara ekonomi, secara tenaga pun mereka mengalami kekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tahu dengan keberadaan seperti itu, ketika Nehemia berikan beban kembali kepada mereka untuk membayar setiap hal yang harus disediakan Nehemia bagi tamu-tamu mereka, itu akan memberatkan rakyat Israel pada saat itu. Oleh karena itu dia tidak membebankan itu kepada seluruh rakyat Israel, tetapi dia menyediakannya dari harta miliknya secara pribadi. Itulah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang rela berkorban, yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga yaitu pemimpin yang menyejahterakan rakyat. Apa yang dilakukan Nehemia dengan tidak membebankan beban-beban yang berat kepada rakyat, tentu saja itu akan membuat rakyat bisa hidup dalam kecukupan ya. Tetapi ketika pajak-pajak yang diberikan terlalu besar dan menjadi beban yang memberatkan mereka, maka rakyat akan terus hidup di dalam berkekurangan ya. Setiap pekerjaan dan usaha yang mereka hasilkan, yang mereka dapatkan, harus sebagian besar dibayarkan kepada pemimpin, dan akhirnya mereka mendapatkan bagian yang kecil, dan hidup mereka pasti ada dalam garis kemiskinan ya. Tetapi ketika
beban-beban itu tidak dibebankan kepada rakyat dan mereka hanya menanggung pajak-pajak yang mampu mereka bayarkan, maka kehidupan mereka pastilah akan hidup dalam kesejahteraan. Karena semua kebutuhan mereka bisa tercukupi dari penghasilan yang mereka dapatkan. Oleh karena mereka membayarkan apa yang mereka mampu kepada pemimpin mereka. Nah, itulah pemikiran Nehemia. Nehemia ingin bahwa seluruh rakyat Israel yang ada pada saat itu memiliki hidup yang sejahtera. Oleh karena itu dia tidak membebankan pajak yang berlebihan. Dia tidak mengambil haknya sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya bisa dia klaim ya, bisa dia ambil karena itu memang haknya. Tetapi dia tidak melakukan itu karena dia sadar dia tidak ingin senang sendiri. Dia tidak ingin menikmati kekayaan sendiri atau kesejahteraan sendiri, tetapi dia juga ingin rakyatnya, masyarakat Israel pada saat itu sejahtera ya. Jadi ketika dia sejahtera, maka dia juga ingin orang-orang yang dipimpinnya mengalami kesejahteraan ya. Ketika masyarakat yang dipimpinnya mengalami kesulitan, dia juga ingin merasakan kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya. Itulah Nehemia. Nah, dari teladan Nehemia ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, seorang pemimpin di pandangan Alkitab, di pandangan firman Tuhan adalah pemimpin yang memiliki hati hamba, hati yang melayani ya. Pemimpin yang takut akan Tuhan pasti memiliki kasih yang besar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tidak semena-mena memberikan perintah-perintah yang sulit untuk dilakukan, bahkan tidak masuk akal dilakukan, dan tidak mau tahu kamu harus melakukan itu, dan itu menjadi beban yang berat bagi orang-orang yang dipimpinnya ya. Tidak seperti itu ya, tetapi pemimpin yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah pemimpin yang tidak hanya memberikan perintah yang masuk akal, tetapi juga sang pemimpin menjadi teladan dengan melakukannya terlebih dahulu ya. Ketika kita memberikan perintah kepada orang tersebut, maka kita tahu kita dulu juga pernah melakukannya dan itu bisa dilakukan ya. Karena kita memiliki kekuasaan bukan berarti kita seenaknya sendiri ya menekan bawahan kita. Tidak, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi hamba yang melayani ya, melayani orang-orang yang dipimpinnya dengan penuh kasih, mengarahkan mereka dengan penuh kasih, menyupport mereka. Itulah yang harus dilakukan, memberikan teladan dengan tadi ya, seperti apa yang dilakukan Nehemia, hidup takut akan Tuhan, rela berkorban, dan mementingkan kepentingan orang lain. Ketika orang-orang yang dipimpin, yang kita pimpin melihat kehidupan kita seperti itu ya, oh pemimpin saya ini orang yang takut akan Tuhan, dia hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan ya, tidak menggunakan kekuasaannya dengan sembarangan, tetapi tetap hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya, maka dia akan semakin hormat dan semakin menghargai kita sebagai seorang pemimpin. Kita tahu sekarang yang sedang booming, yang sedang viral adalah kasus Ferry Sambo ya. Dia seorang pemimpin yang luar biasa di kepolisian ya. Bagaimana kasus-kasus besar berhasil dia selesaikan di bawah kepemimpinannya ya. Tetapi sayangnya itu ternodai oleh karena dia mulai mabuk kekuasaan ya. Dia memulai berpikir bahwa kekuasaan yang dia miliki itu bisa mengendalikan segala sesuatunya. Sehingga ketika ada suatu hal yang dia rasa tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang sudah dilakukan oleh anak buahnya, dengan semena-mena dia bisa menghilangkan nyawa anak buahnya. Itu bukan pemimpin yang besar, bukan pemimpin yang hebat ya. Kita tahu pada akhirnya masyarakat semuanya mencibir ya.
dia bersama dengan istrinya. Bagaimana dia tidak bisa menjadi teladan sebagai seorang pemimpin. Mari kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Dengan pengikutnya yang banyak pada saat itu, dia rela melakukan suatu hal yang dianggap hina oleh orang-orang pada saat itu, yaitu membasuh kaki orang lain. Ya. Karena pekerjaan itu hanya dilakukan oleh budak pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus rela melakukannya untuk mengajar dan memberikan teladan kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mereka saling melayani, mereka saling merendahkan hati mereka satu dengan yang lainnya. Lebih daripada itu, hal besar yang sudah dilakukan Tuhan Yesus Kristus dan belum ada sampai saat ini yang melakukan hal yang sama, yaitu bahwa dia sebagai seorang pemimpin rela memberikan, mengorbankan nyawanya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kalau Nehemia tadi mengorbankan harta pribadinya ya untuk orang-orang yang dipimpinnya, tetapi Tuhan Yesus lebih daripada itu, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi orang-orang yang dipimpinnya. Luar biasa sekali. Dialah teladan kita yang luar biasa di dalam kita menjadi seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di masyarakat, kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki hati hamba. Ya. Tidak hanya tahu memerintah, tahu menyuruh, tetapi juga kita bisa bekerja bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan dengan penuh kasih melayani mereka, memberikan teladan yang baik bagi mereka. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk penutup, saya akan membacakan ayat hafalan pada hari ini. Diambil dari Markus pasal 10 ayat 43b sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan teladan Nehemia dan bahkan teladan dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki hati hamba, yang rela melayani kepada orang-orang yang kami pimpin. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau menjadikan kami pemimpin-pemimpin baik di keluarga, di gereja maupun di lingkungan kami atau di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami. Biarlah kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dengan apa yang kami lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.